Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, setelah pulang dari kantor, saya tertarik untuk menjawab pertanyaan dari sahabat The Brother. Pak, kalau TBM menguning semua daun itu solusinya gimana? Ini seperti yang pernah saya sampaikan bahwa ketika menanyakan kelapa sawit yang menguning daunnya ini, faktornya sangat banyak sekali mas. Kuningnya seperti apa sehingga nanti bisa dicek gejalanya. Maka karena saya juga nggak dikasih gambarnya, maka saya akan menebak-nebak beberapa kemungkinan ketika menguning dengan tanda-tandanya. Yang pertama, bahwa kondisi tanaman belum menghasilkan itu mengalami penguningan daunnya, bisa terjadi yang pertama adalah faktor bawahnya berair, mas. Ketika dia bawahnya berair, kemudian pernafasan akar akan terganggu, maka rata-rata tanaman kelapa sawit akan mengalami kekurangan nitrogen dalam jumlah cukup besar dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya ini menguningnya adalah menguning dengan menyeluruh dari atas dari bawah, awalnya adalah dari bawah lama-lama ke atasnya. Ini adalah ketika dia biasa daerahnya tergenang. Solusinya bagaimana? Harus kita buatkan parit. Biasanya ini terjadi pada daerah-daerah yang lahannya adalah gambut. Ini yang pertama, kemungkinan yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua, kenapa dia menguning semuanya? Maka kembali lagi, kuningnya seperti apa? Kalau dia kuningnya adalah kayak bintik-bintik oranye jumlahnya cukup banyak, maka dia berarti kekurangan kalium. Karena tanda-tanda tanaman confluent orange spotting yang mengalami kekurangan magnesium itu mau baik di TBM, mau di bibitan, di TBM ataupun DTM ya sama saja. Itu mengalami gejala confluent orange spotting yang dia adalah bintik-bintik oranye dalam jumlah cukup banyak. Dan sama kondisinya dimulai dari pelepah yang paling bawah sehingga naik ke atas. Kemudian yang ketiga adalah kekurangan magnesium. Kekurangan magnesium juga warnanya kuning. Dan kuningnya adalah ditandai dengan pelepah bawah yang menguning dengan sangat parah kuningnya. Itu ya bisa jadi. Itu karena mungkin di lubang tanamnya di bibitan sudah kekurangan magnesium, di lubang tanamnya tidak pakai dolomit misalnya, dan pemberian dolomnya kurang intensif, maka pelepah bawah pasti akan menguning. Lah menguningnya itu rata beberapa pelepah melingkar, beberapa dalam spiral paling bawah dia akan mengalami penguningan. Ya caranya bagaimana? Ya segera tambahkan. Kalau sudah menguning parah, maka saya sarankan menggunakan Kisrit Mg SO4 sebagai pupuk tambahannya untuk bisa tanaman kita keluar dari kekurangan magnesium. Kekurangan kalium dan magnesium, sahabat berol semuanya, bintik-bintik oranye, kemudian pelepah spiral bawah itu menguning dengan sangat parah, maka kuning ini tidak bisa kembali. Berbeda dengan kondisi yang tergenang, kekurangan nitrogen yang perakarannya tidak bisa bernafas, kemudian kekurangan nitrogen dan menguning secara keseluruhan, malah justru dia bisa sembuh dengan pemberian pupuk nitrogen. Misalnya gara-gara tergenang, kemudian dibikin parit, kemudian setelah kering nitrogennya masuk, maka tanamannya akan mengalami penyembuhan secara utuh. Yang menguning dulunya gara-gara kekurangan nitrogen, maka dia akan sembuh dengan akan sembuh seperti semula. Tapi bagi kekurangan magnesium confluent orange spotting dan ataupun kekurangan magnesium yang dia pelepah bawahnya dalam menguning dengan lembaran-lembaran di spiral bawah, dia tidak akan sembuh. Ketika ditambah pupuk, maka kita berharap pucuknya nanti adalah dalam kondisi tidak kekurangan unsur hara, kalium ataupun magnesium. Itu jadi kuningnya ya permanen. Itu kemungkinan yang selanjutnya. Kemungkinan yang selanjutnya, tanaman belum menghasilkan ini kok menguning, Pak Pendi. Kalau dia menguningnya gara-gara jamur, maka dia biasanya ada kuning-kuning dan pinggirannya ada coklat-coklatnya, dia berarti dia jamur. Misalnya kayak menguning kayak kena bercak-bercak daun di TBM, mungkin nggak sih Pak Pendi? Ya mungkin sekali, sangat bisa terjadi. Itu. Kemudian kalau menguningnya itu menyeluruh Pak Pendi, ada kemungkinan pemupukan bagus, semuanya bagus. Tapi kalau misalnya solum tanahnya atau tanahnya kedalaman tanamannya memang pendek, cuma 40 cm, yang menguning ya bisa. Dengan pertumbuhan yang pertumbuhan yang stagnan itu ya makan menguning ya bisa. Dan seringkali sahabat The Brondol, banyak kok sahabat The Brondol yang bertanya, Pak Pendi, kenapa tanaman saya kok
kerdil, tidak berkembang dan sebagainya, padahal sudah dipupuk. Bahwa ketika kita melakukan pemupukan yang memberikan unsur hara, sejumlah unsur hara bagi tanaman, baik menggunakan nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, ketika responnya sangat kecil, maka yang dipertanyakan adalah daya kemampuan tanahnya untuk mendukung perakaran itu sendiri. Ketika tanahnya lihat berat, ataupun apalagi kita menanam di tanah timbunan, maka akar akan bekerja sangat berat untuk bisa berkembang. Maka ketika tanamannya menguning, maka yang harus dilakukan ya segera. Kalau tanahnya terlalu keras dan akarnya tidak berkembang, maka pemberian bahan organik adalah solusinya. Ketika dia bahan organik diberikan, maka pori-pori tanah akan membaik, dia akan melebar, sehingga kisi-kisi liat yang nanti akan diisi oleh partikel-partikel organik dari pupuk organik yang kita berikan, sehingga nanti resapan airnya bagus, perakaran juga mampu berkembang dengan baik setelah pemberian pupuk organik. Namun organiknya adalah dalam jumlah yang cukup besar, yaitu bisa menggunakan pupuk kotoran ayam, sapi ataupun kambing, ya monggo. Kalau ada malah jangan kosong, jauh lebih baik. Kalau memang menguning dan kerdil ini disebabkan karena terlalu bantet tanahnya, strukturnya itu terlalu masif, keras banget, itu yang mungkin saja menguning. Nah, kemungkinan yang selanjutnya, karena sekali lagi sahabat The Brondol yang bertanya ini menguningnya juga tidak melampirkan fotonya. Jadi The Brondol cuma menebak-nebak yang mungkin banyak faktor. Karena memang pernah saya membuat sebuah konten, salah satu pertanyaan yang paling berat The Brondol untuk ditanyakan adalah kenapa kelapa sawit saya menguning, Pak Pendi? Karena hampir seluruh kekurangan atau defisiensi unsur hara itu ya warnanya kuning. Ada yang oranye, mungkin oranye ya sebagian dari kuning juga, yang susah untuk menebaknya. Lah, kemungkinan yang terakhir ketika sahabat The Brondol mungkin menanam kelapa sawit dulunya baik-baik saja, kok terjadi penguningan dengan jumlah tanaman yang hampir merata dalam satu hamparan, jangan-jangan overdosis, Mas. Tuh. Dan ini mungkin terjadi, sangat mungkin. Sebagai contoh sahabat The Brondol, overdosis pupuk unsur hara tertentu, khususnya nitrogen, misalnya pemberian urea pada usia 6 bulan kita berikan 1,5 kilo dengan perspektif sebaran akarnya itu, sebaran pupuknya itu terlalu dekat dengan pohonnya, ya sangat mudah mengalami overdosis. Lah, overdosis pada tanaman kelapa sawit baik terutama nitrogen ya, itu adalah ditandai dengan adanya kelayuan yang tidak menguning wajar, artinya bahwa lama-lama akan mengering, mencoklat dan mengering pada pinggir-pinggirnya, hampir seperti kelebihan boron pada tanaman kelapa sawit juga hampirnya sama, nekrosis. Tapi kalau nitrogen, NPK itu lama-lama layu kayak semacam kena penyakit, tapi sebenarnya overdosis kayak kebakar gitu, karena sebenarnya yang diserap habis itu adalah cairan yang ada di daerah perakaran tanaman kelapa sawit itu sendiri. Jadi ini yang beberapa hal yang melatar belakangi kenapa pemberian unsur hara itu harus tepat dosis. Ketika kita memiliki rezeki lebih, ya jangan dipupukkan berlebih-lebih, karena bahwa kapasitas tanah kita juga ada kemampuannya. Kemudian serapan unsur hara oleh tanaman kita juga ada kemampuannya. Daripada buang-buang energi terlalu banyak yang terbuang, juga percuma saja. Dan yang terakhir ingin saya sampaikan sahabat The Brondol, tanaman belum menghasilkan dengan jangkauan akar yang belum maksimum, yang terbukti bahwa perakaran itu akan menyatu satu dengan yang lain pada usia 6 tahun. Itu harusnya berkembang dengan baik. Ketika perakarannya baik, sebarannya baik, maka ya warnanya tetap akan normal-normal saja. Lah, yang ketakutan Pendi adalah ketika tanaman ini menguning seperti paling mengerikan itu adalah kalau mengeringnya adalah menguning akibat overdosis. Ketika kita overdosis pupuk tertentu, NPK, urea dan sebagainya, itu yang paling mengerikan adalah cairan yang akan tertarik oleh pupuk itu sendiri, yang mana tanaman akan mengalami kemampuan penyerapan unsur hara dan air akan berkurang karena bahwa akarnya sudah berantakan. Ini yang paling saya takutkan. Sehingga dengan senang hati ketika masih bertanya pada The Brondol di dalam komentar, sertakan juga fotonya saja, dengan senang hati akan kita jawab pertanyaannya dengan kondisi waktu yang seperti ini aja. Baru masuk rumah jam 7 ya, jam 7 kurang sedikit baru masuk ke rumah. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat, dan semoga Allah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua.